Kamu pernah tahu buku Wibaksara ini? Buku yang konon menceritakan tentang aksara Cirebon. Ya, kami sendiri sih belum pernah menyentuh apalagi membacanya. Namun kali ini kami berkesempatan untuk mengobrol dengan penulisnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Dodi Yulianto, seorang kawan yang sangat intens menyelami dunia aksara. Yang di dalam video edisi kali ini kita coba menyelami beliau dan keterkaitannya dengan dunia aksara yang digelutinya. Baiklah, mari kita mulai. Sebelumnya, kami pakai judul konten penggiat aksara, tapi kali ini kami ubah pakai nama kawan aksara. Karena kalau penggiat seolah spesifik pada seseorang yang menggeluti aksara secara akademik. Padahal banyak kawan-kawan yang menggeluti aksara yang punya cerita menarik juga. Maka dari itu, selamat datang di Kawan Aksara. Tapi sebelum itu, rasanya kamu perlu tahu kalau Bahno punya desain-desain kece. Salah satunya adalah desain Pataka Majapahit. Pataka Majapahit mengusung konsep grafis monoline modern yang mengambil visual dari salah satu tombak Pataka Majapahit, yang konon saat ini tersimpan di museum di Amerika sana. Uniknya desain kaos ini adalah menggabungkan gambar dan tipografi aksara Kawi, Jawa, Bali, dan Latin. Kalau penasaran dengan desain lainnya, bisa kamu cek di website Bahno. Bisa juga cek di marketplace Tokopedia atau Shopee. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita ngobrol dengan Kang Dodi. Sebagai awalan, mari kita dengar perkenalan dari beliau. Perkenalkan, nama saya Dodi Yulianto, lahir di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon pada 22 Juli 1977. Sudah 2 tahun ini pindah domisili di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Sekarang kegiatan sehari-hari diisi dengan membuat desain etik Cirebonan untuk aneka media. Entah itu desain motif batik, karena dulu sempat juga kerja di sebuah pabrik batik, atau kaligrafi piktoral dari aksara carakan Cirebon maupun dari huruf hijaiyah, atau juga membuat sket lukisan kaca. Juga selain itu menekuni alih aksara dan alih bahasa manuskrip Cirebonan. Boleh diceritakan pertama kali kenal aksara lalu tertarik untuk terjun di dalamnya, Kang? Ketertarikan pada aksara, khususnya pada carakan Cirebonan merupakan kelanjutan dari ketertarikan saya pada bidang seni rupa. Ya, sejak kecil sudah senang coret-coret sih. Selain dari melukis, saya juga suka wayang. Ketika SD, yaitu pertengahan 80-an, booming wayang golek Purwa Sunda dengan tokoh Kidalang Asep Sunandar Sunaria. Selang tak lama kebetulan ada artikel mengenai Rastika, seorang pelukis kaca dari Gegesik, Cirebon, dalam majalah atau buletin Mutiara kalau tidak salah. Terpampang di situ ada foto Ki Rastika sedang melukis beberapa tokoh wayang di atas lembaran kaca. Tokoh-tokohnya kelak saya kenali sebagai Bala Wanara dalam Kisah Ramayana. Nah, dari situ timbul hasrat untuk dapat melukis kaca, tetapi tidak langsung terpenuhi karena tidak tahu harus belajar kepada siapa. Karena di sekitar saya tidak ada, yang saya ketahui tidak ada pelukis kaca. Sedangkan rumah Ki Rastika cukup jauh bagi saya yang kala itu masih kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Hal itu baru terwujud ketika duduk di kelas 1 SMP. Saya main ke rumah teman sebangku namanya Ananta Wibawa, atau biasa
panggil di rumahnya Boy. Tak dikira di rumahnya banyak koleksi lukisan kaca dengan aneka motif. Ada wayang, kaligrafi, juga batik. Semua itu adalah koleksi ayahnya yang bernama Bapak Ishak Herjan almarhum, seorang mantan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon dan juga pembina kelompok pelukis kaca di Desa Trusmi, Wetan. Boy cerita kepada ayahnya bahwa saya pintar menggambar. Ya, dalam skup masa itu memang pintar dalam tanda kutip. Nah, seketika itu juga Pak Ishak itu menawari saya untuk belajar melukis kaca. Tanpa berpikir dua kali, saya menerimanya. Nah, dalam proses belajar melukis itu, suatu ketika Pak Ishak membongkar kamarnya. Ternyata rayap memakan sebagian koleksi bukunya. Dari sekian buku ada yang ditawarkan kepada saya, yaitu Wewaton Panulese Aksara Jawa dan Silsilah Wayang Purwa Mawacarita. Nah, dari buku Wewaton itulah yang menjadi modul belajar baca tulis aksara carakan saya secara mandiri. Karena masa itu ketika saya SD dan SMP tidak ada mulok bahasa Cirebon yang pastinya akan ada pelajaran baca tulis aksara carakan. Pelajaran itu tidak ada sama sekali. Baru ada angkatan 2 atau 3 angkatan di bawah saya. Di SMP sendiri yang diajarkan adalah pelajaran bahasa Sunda dan tidak mengajarkan aksara daerah. Mungkin karena saat itu belum ada upaya pembakuan aksara Sunda, ya jadi tidak diajarkan. Kendati baru mempelajari ketika SMP sistem baca tulisnya, sesungguhnya saya sudah mengetahui adanya aksara carakan. Karena aksara carakan digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat di Cirebon dalam keseharian. Tetapi carakan tidak digunakan sebagai alat komunikasi tulis-menulis, tidak. Melainkan memfungsikannya sebagai alat untuk hitung-menghitung atau menghitung nama, peruntungan, juga perjodohan. Di Cirebon itu disebut petungan. Jadi melihat fakta itu, fenomena tersebut memunculkan anggapan di benak saya jika aksara carakan ini sakti, karena tidak saja bisa untuk berkomunikasi tulis menulis, tetapi untuk meramal juga. Itulah anggapan awal saya ketika mengetahui aksara carakan. Selain lewat petungan, tanpa sadar saya sudah diperkenalkan dengan aksara carakan melalui pertunjukan wayang, baik itu wayang kulit Cirebon maupun wayang golek Sunda. Karena setiap awal pertunjukan wayang, pada narasi awalnya yang disebut dalam golek purba Sunda sebagai nyandra, atau dalam wayang kulit Cirebon disebut ngertawara alias kaboran, ada yang disebut sebagai caraka wedar, yang isinya menceritakan asal-usul aksara carakan. Setidaknya itulah alasan kenapa saya tertarik untuk mempelajari aksara carakan. Alhamdulillah dengan cara menuliskan setiap hari aksara maupun sandangan satu persatu secara berulang-ulang,
Dalam waktu 2 bulan mampu baca tulis, setidaknya menulis nama sendiri, beberapa kata, dan merangkai menjadi kalimat pendek. Demikianlah awal persentuhan saya dengan aksara carakan pada umumnya. Adapun saya berinteraksi dengan aksara carakan Langgam Cerbonan itu pada sekitaran tahun 2004. Diperkenalkan oleh Pangeran Hilman, salah seorang kerabat Keraton Kanoman. Beliau meminta saya untuk membaca beberapa lembar naskah milik Sultan Gusti atau Sultan Badreddin, sultan pertama dari Kesultanan Kanoman. Wah, begitu lihat bentuknya, bentuk aksaranya itu, langgamnya aneh, cakriknya tidak seperti yang saya lihat sebelum-sebelumnya. Pada awalnya saya pun sempat menyerah karena memang bentuknya aneh. Tetapi alhamdulillah setelah saya coba pelajari, akhirnya saya dapat membaca apa itu yang tertulis, yaitu salah satu ajaran dari Pangeran Rangdusanga, putra dari Sunan Panggung. Menyerahnya memang karena yaitu bentuknya tidak lazim sebagaimana umumnya aksara Jawa yang ada dalam buku-buku ataupun buku-buku cetakan awal 1900-an yang pernah saya jumpai. Nah, dengan demikian itu memupuk kecurigaan saya, jangan-jangan aksara Cirebon atau Cirebon itu memiliki bentuk aksara carakan yang khas. Maka sejak saat itu saya mencoba menggali bentuk ataupun langgam ataupun cakrik yang unik, terutama dalam manuskrip-manuskrip Cerbonan. Ketika berbicara manuskrip Cerbonan bukan berarti saja naskah itu ada di dalam wilayah administratif yang kita kenal, yaitu kota dan kabupaten Cirebon, tetapi juga lebih luas, yaitu wilayah kebudayaan Cirebon seperti Indramayu dan Majalengka atau Kuningan, juga sekitar lagi seperti Purwakarta, Subang itu juga, dan juga tidak lupa Sumedang, karena beberapa aslinya adalah keturunan dari penguasa adalah keturunan dari Cirebon. Di tahun yang sama saya membaca buku Indonesia Indah seri aksara. Di dalamnya memuat ilustrasi dari Serat Jaya Lengkara, Serat Jaya Lengkara Cirebon kalau salah, koleksi, kalau tidak salah ingat itu koleksi Sono Budoyo. Nah, ilustrasinya sangat menakjubkan bagi saya, yaitu aneka kaligrafi piktoral beraksarakan carakan. Hal ini membuka wawasan saya bahwa kaligrafi piktoral yang di Cirebon biasanya lebih dikenal atau disebut sebagai serabat tidak saja menggunakan aksara Arab atau huruf hijaiyah, tetapi juga ada yang mengolahnya dari aksara carakan. Bahkan dalam naskah itu ada juga disusun dari abjad Latin. Nah, sejak itulah saya mencoba berkreasi, mengembangkan apa yang telah ada ataupun yang telah dilakukan oleh para leluhur Wong Cirebon. Maka saya memperbanyak
ataupun melatih diri saya membuat aneka kaligrafi pictorial dengan aksara carakan. Mantap, karena basic Kang Dodi berada di dunia seni rupa atau lukis ya, atau mungkin juga desain. Nah, setiap seniman atau desainer biasanya punya karya favorit. Apakah Kang Dodi punya karya favorit terkait aksara dari sekian karya yang telah dikreasikan? Bisa diceritakan ada apa di baliknya juga? Di saat saya masih aktif melukis kaca, sering juga memasukkan aksara carakan sebagai bagian elemen lukisan. Beberapa yang saya ingat adalah lukisan Kumbakarna. Di situ saya menaruh sebait nukilan serat Tripama yang saya sertakan di bawah sebagai penguat daripada lukisan itu. Kebetulan lukisan itu dipamerkan di PT Semen Gresik ketika memeriahkan ajang PON 2000 di Surabaya, di Jawa Timur tepatnya. Sedangkan lukisan kedua saya adalah lukisan Baridin atau Aji Kemat Jaran Guyang. Di situ dituliskan sebait tembang dari lagu yang ada dalam lakon drama Tarling Baridin dan Ratmina yang sangat populer, karya dari Haji Abdul Ajib dengan grup Tarlingnya Putra Sangkala. Untuk kaligrafi pictorial, kebanyakan saat ini saya banyak gunakan untuk kaos dan kaos etnik tentunya, dan beberapa logo. Di antaranya logo Pusdalis atau Pusat Studi Kebudayaan dan Lektur Islam Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, logo Les Bumi MWC Arjawinangun Kabupaten Cirebon, serta logo Sanggar Seni Wayang Purwa Jatiswara pimpinan Ki Dalang Sucipta Wakas, dan satu lagi, seingat saya, logo Sanggar Seni Wayang Purwa Wisesa Sejati pimpinan Elang Agung Wijaya Karsa. Adapun untuk karya yang nyata-nyata mengangkat ataupun bersinggungan dengan aksara carakan Cirebonan adalah buku Wiwaraksara, Pengetahuan Dasar Aksara Carakan Cirebon, diterbitkan oleh Disbudpar Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 kemarin. Kalau ditanyakan mana karya yang menjadi favorit, karena buku itu sesungguhnya sudah lama sekali saya rencanakan kehadirannya, yaitu tahun 2006 lah. Tetapi tertundanya kehadiran buku itu yang menurut saya merupakan berkah dari Gusti Allah Pangeran Kang Maha Kuasa yang Maha Mengetahui. Nah, ternyata dia mengirimkan beberapa teman baik yang sudi berkontribusi, di antaranya Ki Basajan dan Mas Aditya Bayu Perdana, yaitu dengan menciptakan beberapa font yang bersumber dari manuskrip Cirebon. Ki Basajan membuat font Madinda dan Raja Kanoman. Kedua naskah itu berasal dari Keraton Kicirebonan. Nah, Raja Madinda dari naskah tahun 1815, sedangkan Raja Kanoman mungkin sekali itu 1800 awal, sekitar 1800 awal lah, sampai 1810-an. Nah, Mas Abai membuat font Johharuddin dari surat Sultan Johharuddin
untuk Raffles pada tahun 1800, sekitar 1815 atau 1816-an. Dan Jaksa Pitu diambil dari naskah Jaksa Pepitu karya ataupun milik Pangeran Arya Carbon yang sekitar tahun 1720-an lah. Saya hal itu sangatlah penting, mengingat tujuan penyusunan buku tersebut yakni mengenalkan langgam Cerbonan pada khalayak umum. Untuk yang ingin mendapatkan atau membaca buku Wiwaksara itu bisa mengakses kemana, Kang? Sudah dijual bebas kah? Nah, itu dia. Sangat disayangkan. Sayangnya kendati buku Wiwaksara itu dapat dimiliki secara gratis, untuk saat ini bagi yang berminat untuk memiliki buku Wiwaksara harus datang ke Museum Pangeran Cakrabuana di Kota Sumber, pusat administratif Kabupaten Cirebon. Saya memang berencana untuk membuat lagi buku semacam Wiwaksara yang bisa dimiliki, diperjualbelikan bebas agar siapapun yang tertarik dapat membelinya. Sekaligus buku itu menjadi penyempurna bagi kekurangan buku Wiwaksara. Siap, Kang. Semoga dilancarkan dalam proses penyusunan bukunya kembali, biar orang-orang yang ingin tahu bisa lebih mudah mendapatkan pengetahuan dari buku itu. Ditunggu kabar baiknya ya. Nah, sebelum kita sudahi, apa Kang Dodi punya unek-unek terkait dunia aksara Nusantara? Sekaligus barangkali punya kritik dan saran untuk kami di Aksara di Nusantara atau ADN. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih atas doanya. Apa ya unek-unek perihal dunia aksara? Sesungguhnya problem yang ada dalam dunia aksara nyaris sama dengan apa yang ada pada kebudayaan daerah, unsur-unsur kebudayaan daerah lainnya, yaitu kian berjaraknya masyarakat lokal dengan pondasi budayanya. Nah, justru itu teknologi, internet, dan aneka media sosialnya sangat membantu sekali untuk mengenalkan kembali dengan aksara tradisional. Saya merasa sangat terbantu dan berterima kasih kepada semua pegiat aksara tradisional yang aktif mensosialisasikannya di aneka platform media sosial. Terus terang saya harus bilang saya iri kepada generasi sekarang. Sumber belajar begitu berlimpah. Mau aksara apa saja ada. Aksara Kawi, aksara Rencong, Incung, Had, Surat, Batak, Lontara, Lota Ende, Bojo, Sunda, Bali, ataupun aksara Babayin, Palawa, Tai, Khmer. Nah, sekarang tinggal pilih aja mau belajar apa. Bahkan kalau sekarang enak bisa ngetik dengan aksara-aksara itu. Jauh beda lah ketika saya dulu awal-awal belajar. Nah, sekarang tinggal mau belajar atau tidak, itu saja. Jadi tanggapan saya kepada ADN, jelas saya bilang di awal bahwa saya sangat berterima kasih kepada para pegiat aksara di internet, di berbagai platform media sosial, web, dan lain sebagainya. Termasuk juga kepada pegiat aksara yang
mengasuh aksara di Nusantara, yang mengasuh ADN. Harapan saya ADN atau aksara di Nusantara lebih maju dan tetap semangat untuk mengedukasi masyarakat di Nusantara. Ini penting untuk menyadarkan bahwa kita punya aneka aksara yang ada di masa kuno dan tetap dapat eksis di masa kini, asalkan kita semua mau mempelajari dan menggunakannya. Saya kira itu saja tanggapan saya. Terima kasih Kang Dwiki atas perhatian kepada segala aktivitas saya selama ini, dan tentunya kepada ADN sebagai lembaga yang menurut saya sangat penting untuk hadir di Indonesia atau di Nusantara. Mantap Kang, terima kasih dan terus semangat berkarya ya, biar terus menginspirasi kawan-kawan yang penasaran dengan aksara juga. Nah, jadi itulah cerita dari Kang Dodi dan dunia aksaranya. Kalau kamu punya usul siapa lagi kawan aksara yang ingin kamu dengar ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus kami agar tetap semangat berkarya dengan cara like dan subscribe akun ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya.